Nasr. Baik, yang sedang kita bahas Rabi' bin Nasr. Rabi' bin Nasr ini selain memang kerajaannya sangat luas, dia juga terkenal sekali mempertahankan setiap raja. Nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja, anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi, atau kadang-kadang dialihkan, dia tidak alihkan ke saudaranya. Rabi' bin Nasrin kalau mati anaknya jadi raja, nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga, terus dia mau ke keturunannya. Salah satu keturunan Rabi' bin Nasr yang terkenal sekali, jadi banyak keturunan dia, tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad. Ini nama yang kedua. Jadi Rabi' bin Nasr ini adalah raja dulunya, tapi bukan dia yang sedang kita bahas. Ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kerajaannya luas, secara fisik orangnya kuat, tampan, kaya raya, keturunannya banyak, gitu kan. Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya, pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini, maka dia boleh membuat suku sendiri atas namanya dia, walaupun suku itu dianggap cabang dari suku induk. Salah satunya adalah Tabban As'ad ini. Tabban As'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia, diantaranya hampir seluruh wilayah Jazirah Arab, terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia. Punya kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala, maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia khusus untuk Raja Yaman dengan istilah Tubba, diambil dari nama dia Tabban As'ad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qaumu Tubba, dan kaum Tubba. Tubba maksudnya adalah orang-orang Yaman, dan Yaman ini punya histori memang, sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Saba. Saba adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini. Tentu pada saat itu sebab dikeluarkannya istilah Tubba karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya kalau Persia itu ya, ada istilah Kisra, kemudian ada Mesir kita tahu ada Fir'aun ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang ternobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa alaihissalam, itu ada Ramsis ya. Raja lagi namanya Ramsis, tapi dia dikembalikan ke induk istilah raja Mesir Fir'aun. Persia namanya Kisra, Romawi namanya Kaisar, yang sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Ini istilah-istilah induk. Sementara Ethiopia namanya Najasyi, dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan peta dunia ini, di daerah barat Jazirah Arab itu ada Kisra, di daerah timurnya itu ada Kaisar gitu kan, dan daerah utara juga Kaisar. Kemudian di daerah utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najasyi, dan di daerah selatannya ada Tubba. Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Siang hari ini soalnya. Baik. Tabban As'ad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian. Dia suka sekali berdagang. Pada saat dia berdagang, kalau dia datang, dia selalu mengadakan rekreasi, jalan, dan setiap kali dia pergi, dia selalu melihat potensi apa ada yang di wilayah itu, kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya. Satu waktu pernah dia melewati kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib, nama lainnya Yathrib ya. Pakai tha memang, Yathrib. Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai. Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib, tapi beliau menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tayyibah atau Tabah gitu kan. Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Tabban As'ad ini mampir ke kota Madinah nih, Yathrib pada saat itu. Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup, karena di situ perkebunan kurma banyak, dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah,
dari dulu terkenal. Maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki, anak pertamanya, untuk memegang bisnis itu. Dikasih modal sama dia, kemudian mulailah dia mengambil kurma-kurma dari Madinah, kemudian dikirim ke Yaman, dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban As'ad ini. Ternyata anaknya Tabban As'ad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah. Akhirnya cekcok, ribut, terbunuh anaknya Tabban As'ad. Perang, berantem, mati. Tabban As'ad ini waktu sampai berita kepadanya, walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi kecuali sebulan, 2 minggu, 3 minggu, karena jauh, orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita Tabban As'ad ini anaknya mati 3 pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya, kepung Madinah. Madinah waktu itu punya benteng. Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu, tembok yang tinggi, ada pintu gerbangnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dikepunglah Madinah. Kemudian terjadi peperangan. Ada hal yang membuat Tabban As'ad kagum dengan penduduk Madinah, yaitu kalau pagi hari sampai siang, sampai menjelang sore mereka perang, saling memanah, saling duel, segala macam, terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari, penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban As'ad, karena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Tabban As'ad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi, setengahnya lagi orang asli Madinah, orang-orang yang memiliki atau kembali kedua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar, namanya Ansar, mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah, setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus. Jadi untuk ribut, terjadi fitnah, dibiayai yang ini, dibiayai yang itu, jadi terus ribut nih dua suku ini agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan. Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam, nanti dia supaya aman gitu ya. Seperti itulah. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di kota hijrah, yang kota itu memiliki ciri khas. Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada, di sebuah kota yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma, serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat ya. Kalau teman-teman lagi umrah bisa minta kepada guide-nya, saya mau lihat Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, di timur dan di baratnya itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam, saking panasnya cuaca itu sampai panas batu-batu itu. Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud ya, Gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah, sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam, berkata, nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama, pengikutnya yang setia, dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana
kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu, karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Tabban As'ad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita, dan waktu itu Tabban As'ad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr, gitu kan. Maka akhirnya masuk Yahudi Tabban As'ad. Si raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata, wahai kepada pendeta dua orang tadi disebutkan namanya, dua pendeta ini, kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman supaya kalian mengajak masyarakatku pindah daripada mereka sembah api, sembah berhala, lebih baik beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya. Kata dua pendeta itu, tentu saja, nggak ada masalah, kami akan ikut bersama anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya.